Kembali lagi di www.moveonlineradio.com dan kita masih berbincang tentunya dengan Bapak Syahril Nizam Abdul Malik selaku Konsul Jenderal Malaysia yang ada di Medan. Anda yang masih mendengarkan kita di Move Radio dan juga menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official. Dan kita seperti sebelum saya break tadi di segmen kedua, Bang Syahril saya mengatakan bahwasanya populasi Gen Z ini kan juga banyak. Nah tadi kan Anda sempat mengatakan bahwasanya perlu kesepemahaman ketika apakah sebenarnya arti dari ASEAN itu sendiri, lambang berjabat tangan itu sendiri. Tapi kan ternyata sudah ada bidang-bidang yang dibuka untuk orang yang bisa lebih mengenal ASEAN itu sendiri. Dengan adanya ASEAN Scholarship, dia juga masih banyak lagi hal yang dibangun implikasi dari kebersamaan ASEAN itu sendiri. Misalnya ada transfer pendidikan yang seperti Bang Syahri katakan tadi. Nah, populasi Gen Z cukup besar. Menurut Anda apakah ini menjadi pekerjaan berat juga nggak sih mengedukasi mereka generasi Gen Z ini pemahaman tentang seperti apa ASEAN ini kita perlu berlakukan karena kan penerusnya mereka sebenarnya Bang Syaril seperti apa? Memang saya kira mana-mana pun berbicara dengan Gen Z atau generasi Mhm. muda ini satu yang tricky, satu Oke. yang delicate. Iya. Kalau kita beri terlalu banyak maklumat pun Mhm. mungkin kita harus sentiasa mengingatkan diri kita Mhm. kadang-kadang apa yang kita sampaikan mungkin bukan apa yang didengar. Benar. Jadi bisa jadi beda persepsi. Beda persepsi. Beda persepsi. So ini Betul. satu perkara yang harus kita perhalusi. Mhm. Sebab tu saya sekarang ini kami kepengurusan ASEAN oleh Malaysia ini kita menekankan supaya kita merakyatkan ASEAN. Merakyatkan ASEAN ini jadi kami harus melakukan program-program bersifat seranta ataupun kita panggil outreach program. Kita harus turun ke sekolah, kita harus Mhm. berdiskusi dengan Gen Z, dengan Mhm. generasi muda untuk menerangkan tentang ASEAN, apa faedahnya ASEAN kepada mereka. Iya betul. Mungkin mereka tidak merasakan sebab mungkin rantau ASEAN ini hidup aman damai daripada Mhm. penubuhan ASEAN 1967. Iya betul. Konflik-konflik yang berlaku ini adalah terpencil kalau ada Terpencil. dan Iya tidak betul. tidak menggugatkan tidak menghalang mereka daripada travel, Mhm. tidak menghalang mereka untuk berkunjung ke Malaysia, tidak Mhm. menghalang mereka untuk ke Filipina. Mhm. Mereka bebas. Jadi mereka tidak merasakan Halangan-halangan ya sebenarnya, halangan-halangan. betul. Jadi kenapa boleh ada begitu? Mhm. Ini disebabkan kejayaan-kejayaan ataupun persefahaman telah dilaksanakan di peringkat ASEAN Tanpa mereka tahu tanpa ya. mereka tahu di Benar, situ. benar, Dan kita benar. harus beri Mhm. kefahaman, beri kesedaran bahawa ASEAN itu ada dan mereka sedang menikmati faedah-faedah daripada Mhm. persetujuan pemimpin di peringkat ASEAN. Mhm. Oke, baik. Itu barangkali salah satu yang harus telah mungkin dilakukan oleh pihak Malaysia ya dengan mengedukasi ke sekolah-sekolah bahwasanya sekarang ini kan banyak sekali tren berbicara masa travel blogger, food blogger tanpa disadarin kenapa sih mereka begitu gampang masuk ke beberapa negara ASEAN? Sebenarnya itu akibat ada hubungan kerjasama atau juga pertemuan maklumat yang sudah disepakatin oleh 10 negara ASEAN sehingga ini mempermudah mereka juga ya sebenarnya, Bang Saril ya. Baik, selanjutnya sebenarnya bagaimana Malaysia ini memastikan bahwasanya manfaat dari ASEAN di tahun depan nantinya di 2025 ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat negara-negara anggota ASEAN, Bang Syahri. Walaupun tadi di awal kita sudah berbicara bahwasanya ingin lebih merakyatkan ASEAN ini sendiri sebenarnya. Nah, apakah nanti di tahun 2025 seluruh masyarakat ASEAN ini dapat memiliki bukti nyata dari impact kebersamaan 10 negara ASEAN ini ke depannya, Bang Syahri? Salah satu peranan penting Mhm. Malaysia selaku pengurusi ASEAN pada tahun 2025 ini adalah untuk membangunkan dokumen yang kita panggil ASEAN Community Vision 2045 and Oke. Strategic Plan. Mhm. Ini yang saya katakan pada peringkat awal tadi, ini adalah satu blueprint, satu Blueprint, oke. dokumen hala tuju Mhm. ke mana ASEAN patut uh, bagaimana ASEAN pada tahun 2045 itu nanti. Dan dokumen ini kita akan lebih perhalusi dan kita memastikan elemen-elemen yang ada dalam dokumen ini bersifat lebih spesifik. Mhm. Kita Mhm. tidak mahu kalau saya bisa sebut apa tasking list. Oke. Tasking list Testing ataupun wish. objektif kita itu Mhm. bersifat terlalu abstrak. Oke. Kita mahukan dokumen ini boleh diukur. Mhm. Mhm. Boleh diukur, can be measured, Yes. can be assessed. Yes. Kalau kita kata negara, kalau kita kata
indikatornya ASEAN kekal aman, kita tidak mampu mengukur di situ. Kita harus lebih spesifik di Betul, mana. Jadi betul. itulah antara elemen yang spesifik yang harus kita yang akan Malaysia dan bersama negara-negara ASEAN lain untuk masukkan dalam dokumen Hala 7 ke arah 2045. Supaya bila 2045. ada dokumen elemen-elemen yang lebih spesifik ini, seperti yang Bapak Zaki katakan tadi, kita boleh merasai dan kita boleh menilai sejauh mana kemajuan ASEAN itu sendiri. Yes, betul. Itu yang harus kita lakukan. Kita tidak mahu lagi bercakap di peringkat awangan ataupun lebih kepada retorik itu sendiri. Iya. It has to be measurable. It has to be assessed. It has to be able to be felt by the people on the ground. Itu yang kita cuba mahukan dalam kita membangunkan ASEAN Community Vision 2045. Oke. Kalau tahun 2045 nanti Indonesia itu ada satu program Indonesia Emas sebenarnya, dan harapannya juga dengan Malaysia menjadi tuan rumah, ini bukan hanya Indonesia tapi ASEAN menjadi ASEAN Emas. Tentunya seperti itu ya, Bang Syahril ya. Baik Bang Syahril, waktu kita sudah nggak banyak lagi. Yang ingin saya tanya ke Anda adalah apa yang menjadi ya message penting mungkin yang ingin Bang Syahril sampaikan untuk para pendengar kita di radio atau juga yang menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio saat ini, yang menjadi hal penting dan juga satu inti yang ini mengekalkan bahwasanya Malaysia nanti dalam masa pengurusan 2025 ini akan memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat ASEAN. Bukan hanya berbicara Malaysia dan Indonesia, tapi 10 negara yang ada di ASEAN. Silakan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mungkin memanggil ataupun menyeru seluruh warga ASEAN untuk melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti ASEAN dan menjadi lebih cakna dengan kepentingan ASEAN. Betul. Ini saya rasa tidak wajar kalau kita, pemimpin-pemimpin kita pada tahun 1967 bersusah payah membina satu rumah yang kita panggil ASEAN. ASEAN ini. Jadi tanggungjawab kita selaku rakyat yang dalam lingkungan 650 juta ini untuk mengisi rumah ini dengan perabot-perabot yang lebih memudahkan hidup kita. Betul. Jadi saya menyeru supaya semua generasi, terutama generasi muda, untuk memahami kepentingan ASEAN dan mencari jalan bagaimana untuk menyumbang kepada ASEAN. Betul. Kita selalu tanya apa yang kita dapat dari ASEAN. Mungkin kita harus dari Kembalikan terbalikkannya, apa yang boleh kita sumbangkan kepada ASEAN. Pada ASEAN. Sebab itu kita sejak daripada 2015 kita ada ASEAN Award yang kita berikan kepada di peringkat komuniti yang menyumbang kepada pembangunan komuniti ASEAN. Ini kita beri pengiktirafan kepada mereka. Ini saya kata ini salah satu daripada pelbagai contoh yang lain yang mana rakyat ASEAN boleh menyumbang kepada ASEAN. It has to be a two-way contribution. What is provided by the leaders in track 1 at the leaders level, it also has to be supported by people on the ground. So saya rasa kefahaman sinergi ini harus ditekankan, dan sinergi ini hanya akan boleh berlaku kalau ada kefahaman tentang kepentingan dan fungsi ASEAN. Betul. Ini saya menyuruh supaya semua, terutamanya generasi muda, untuk lebih dekat kepada ASEAN, memahami. Kalau tidak faham, tanya. Ambil maklum apa keputusan yang berlaku di peringkat ASEAN. Ataupun kalau ada generasi ataupun ada komuniti di Medan atau di Sumatera Utara ingin mendapat maklumat lebih lanjut tentang ASEAN ataupun ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengurusan ASEAN di Malaysia, saya menjemput untuk datang ke Konsulat Malaysia di Medan untuk kita terus sambung berdiskusi lagi. Terima kasih Bang Syahril Nizam Abdul Malik atas waktunya kita pagi hari di obrolan pagi di Move Radio dan juga di channel YouTube-nya Move Radio Official. Yang saya bisa ambil bahwasanya pertemuan kita kali ini mengekalkan bahwasanya jangan sampai sia-sia kepala pemimpin negara kita sudah membentuk ASEAN ini pada tahun 1967. Ini menjadi tanggung jawab anak bangsa dan juga ASEAN tentunya untuk bisa memperjuangkan, mempertahankan, meneruskan ya apa yang terbaik untuk bisa memperkuat dari sisi ASEAN agar 650 juta masyarakat ASEAN ini bisa merasakan dampak yang baik dan positif dari adanya ASEAN ini sendiri. Begitu ya Bang Syahril ya. Baik, sebelum saya permisi, saya ajak Anda untuk bisa follow Instagramnya Hotel Ibisal Medan
Patimura. Anda bisa lihat promosi-promosi apa saja yang bisa Anda dapatkan di sana. Mungkin dalam waktu dekat Anda perlu segala sesuatu yang membutuhkan salah satu fasilitas hotel. Anda bisa follow Instagramnya di @ibistalmedanpatimura. Seperti biasa, sebelum saya closing atau juga pamit, saya kasih pantun lagi ya. Pagi hari minum kopi sambil membaca berita terkini. Talk show ini sudah berakhir. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi. Baik, terima kasih Bang Sari, terima kasih juga untuk semua tim. Saya Zaki Yusuf, produser program ada Tegar Manatar, teknisi ada Ari Kimono, floor director ada Wajeng Galewa, kameramen ada Malvi, kru ada Sadam. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.